Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan mengenai Kerajaan Mataram kuno dan Kediri. Assalamualaikum. Yang pertama, ada sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 hingga ke-11 dan dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra, dan dinasti Isana. Dan Mataram kuno pertama kali diperkirakan berdiri di bumi Mataram yang berada di sekitar Yogyakarta. Berdasarkan periode kepemimpinannya, lokasi ibu kota awalnya berada di Jawa Tengah ketika dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra berkuasa. Pada masa kepemimpinan dinasti Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Setelah digantikan, Rakai Panangkaran mulai muncul, perpecahan yang membuat kepemimpinan terbagi menjadi 2. Dinasti Sanjaya yang memimpin Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu berkuasa di Jawa Tengah bagian utara, sementara dinasti Sailendra dengan Kerajaan Mataram kuno dengan corak Buddha berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Di bawah kekuasaan dinasti Sailendra, Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Pada masa kepemimpinan Sri Dharma Tungga, wilayah kekuasaan meluas hingga semenanjung Malaka. Penggantinya, Sailendra juga berhasil mengalahkan Chenla di Kamboja. Tak hanya kekuasaan, namun kebudayaan juga berkembang, termasuk membangun Candi Borobudur pada masa kepemimpinan Samaratungga. Kedua dinasti ini bersatu kembali melalui pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Sementara pada masa pemerintahan dinasti Isana, oleh Empu Sindok, ibu kota kerajaan bergeser ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno berada di daerah Malang, Satu Bumi Mataram, sekarang di sekitar Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nama saya Aulia Sari Nurhidayani. Di sini saya akan melanjutkan bagian B, yaitu silsilah Kerajaan Mataram kuno. Dalam sebuah prasasti tercatat bahwa dulunya terdapat seorang raja bernama Sana yang memerintah di Pulau Jawa. Namun, usai Raja Sana meninggal dunia, keponakannya yang bernama Sanjaya berusaha menduduki tahta. Raja Sanjaya lalu digantikan oleh putranya Sri Maharaja Rakai Panangkaran yang menjabat pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Lalu digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panaraban dari tahun 780 sampai 800 Masehi. Rakai Panaraban digantikan Rakai Garung dan Rakai Warak, kedua anak Rakai Panaraban. Secara keseluruhan, Kerajaan Mataram pernah dipimpin oleh 3 dinasti atau wangsa. Ketiga wangsa tersebut adalah Wangsa Sanjaya, Sailendra, dan Isyana. Wangsa Sanjaya menjadi pemeluk agama Hindu, sedangkan Sailendra adalah penganut agama Buddha. Dan Wangsa Isyana berada di bawah kepemimpinan Empu Sindok yang menjadi petanda runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. C. Peninggalan Mataram kuno. Yang pertama, Candi Sewu. Candi Sewu terletak di Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Letak Candi Sewu kurang lebih sekitar 800 meter di bawah Santen Arca Rara Jonggrang. 2. Candi Borobudur. Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno ini merupakan candi yang sangat terkenal di dunia sebagai candi bercorak Buddha terbesar di Indonesia. Pada bagian dasar tersebut, kamar dahatu, tempat di atasnya adalah rupa datu dan paling atasnya disebut rupa datu. 3. Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak sekitar 17 km ke arah timur dari Yogyakarta. Kompleks candi juga dikenal sebagai Candi Loro Jonggrang yang dibangun pada abad 10. Pembangunan candi pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Rakai Belitung sebagai wujud kejayaan Hindu di tanah Jawa. Lanjutkan, yang D ada masa keruntuhan dan kejayaannya. Masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Raja Balitung pada tahun 898 sampai 910. Kemudian aktivitas ekonomi masyarakat di kerajaan adalah sebagai petani sesuai dengan sumber prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa Jawa kaya akan padinya. Kerajaan Mataram kuno memang dikenal sebagai negara agraris. Lalu aktivitas kebudayaan dalam kerajaan sendiri tergolong sangat maju, yang dibuktikan dengan peninggalan Candi Borobudur yang bercorak Buddha
atau Wangsa Sailendra serta Candi Prambanan yang bercorak Hindu atau Wangsa Sangjaya. Selain itu, masyarakat kerajaan Mataram kuno memang memiliki kerukunan umat beragama yang kental di mana masyarakat beragama Hindu dan Buddha dapat hidup dengan damai. Masa keruntuhan. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama adalah karena letusan gunung berapi. Lokasi kerajaan yang berada di Jawa Tengah dengan banyaknya gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. Yang kedua adalah kekosongan kekuasaan di masa raja terakhir karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta sehingga kekuasaan diberi oleh Empu Sindo yang merupakan seorang penasihat kerajaan. Empu Sindo sendiri kemudian mendirikan dinasti Isyana dan memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan Mataram kuno juga bermusuhan dengan kerajaan Sriwijaya dengan Wangsa Sailendra. Yang ada faktor keruntuhan dan kejayaan. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan dikarenakan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, letusan gunung berapi menyebabkan istana yang telah dibuat mengalami kerusakan. Letak kerajaan Mataram kuno awalnya adalah di daerah Jawa Tengah yang memiliki banyak gunung aktif. Letusan gunung berapi membuat istana kerajaan mengalami kerusakan. Yang kedua, ada kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Di akhir masa kepemimpinan raja terakhir dari Mataram kuno, ia tidak memiliki pewaris tahta, sehingga jabatan terpaksa diberikan kepada penasihatnya, yaitu Empu Sindo. Empu Sindo inilah kemudian memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Yang ketiga, keadaan ekonomi yang terus menurun. Keadaan ekonomi yang terus menurun dari akibat menanggulangi kerusakan akibat letusan gunung berapi membuat negara ini perlahan mulai runtuh. Yang keempat, kekhawatiran akan kembalinya Sriwijaya untuk menyerang. Pada saat dipimpin oleh Rakai Pikatan, kerajaan Mataram kuno berhasil membendung serangan kerajaan Sriwijaya dan pasukan Sriwijaya terpaksa mundur. Dikhawatirkan keadaan Mataram kuno yang semakin memburuk membuat kerajaan Sriwijaya kembali menyerang Mataram kuno. Oleh karena itu, Empu Sindo juga mengubah nama kerajaan Mataram kuno menjadi Medang Kamulang. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi. Letak kerajaan Mataram yang terisolasi menyebabkan perekonomian kerajaan itu sulit untuk berkembang dengan baik. Selain itu, transportasi dari pesisir ke pedalaman sulit untuk dilakukan karena keadaan sungainya. Dengan demikian, perekonomian rakyat banyak yang mengandalkan sektor agraris daripada perdagangan, apalagi perdagangan internasional. Dan juga Mataram kuno lebih mengunggulkan sektor pertaniannya. Hal ini disebabkan karena letak wilayah kerajaan ini berada di pedalaman Jawa Tengah, terutama berada dekat dengan Gunung Merapi. Salah satu komoditinya ialah beras. Kehidupan sosial budaya dari politik. Kehidupan sosial budaya di kerajaan Mataram kuno sudah teratur terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membuat candi bersama. Sikap toleran di antara masyarakat yang baik terbukti dengan adanya dua aliran kepercayaan yang berbeda, tapi mereka tetap bisa bersosialisasi. Kehidupan politik. Kehidupan yang berlangsung rukun antara dinasti Sanjaya dengan dinasti Syahrilda dengan kerajaan dipimpin oleh Rakai Penangkaran dan telah wafat kerajaan terpecah menjadi dua, namun bersatu kembali setelah perkawinan politik antara Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya mengadakan perkawinan politik dengan Pramodani dari keluarga Syahrilda. Melalui perkawinan ini, Mataram dapat dipersatukan kembali pada masa pemerintahan Pikatan Pramodawardhani. Wilayah Mataram berkembang luas meliputi Jawa Tengah dan Timur. Selanjutnya ada Kerajaan Kediri. A. Sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau yang dikenal juga Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Brahada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai kerajaan Jenggala, yaitu Kahuripan dan Panjalu Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Seperti dikisahkan dalam prasasti Mahaksubya pada tahun 1289 Masehi,
Kitab Negara Kertagama pada tahun 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang pada tahun 1540 Masehi. Sejarah Kerajaan Kediri atau Panjalu mulai diketahui oleh adanya prasasti Sirah Keting pada tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Sebelum Sri Jayawarsa, hanya Raja Sri Samarawijaya yang diketahui. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur yang berpusat di Dahak atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas, yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Berikut peta letak Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini terletak di Jawa Timur. Pusat pemerintahan kerajaan ada di kota Dahak yang sekarang dikenal dengan kota Kediri. Sebelum berada di Dahak, pusat Kerajaan Kediri berada di wilayah Kahuripan. Kenalkan, nama saya Zalfa Jung Sadafa. Di sini saya akan mempresentasikan bagian B, yaitu silsilah Kerajaan Kediri. Ada 7 raja Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Yang kedua Sri Karmeswara. Yang ketiga ada Prabu Jayabaya, Prabu Sarwaswera, Prabu Kroncaryadipa, Kestarga Kertajaya, dan Kertajaya. Saya peninggalan Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Candi Penangkaran, merupakan salah satu jejak tinggalan Kerajaan Kediri yang paling dikenal oleh masyarakat. Candi ini berlokasi di lereng Gunung Kelut yang masuk wilayah Blitar, Jawa Timur. Yang kedua ada Candi Mirigambar, merupakan candi yang ditemukan di wilayah Sumber Gempol, Tulung Agung, dibangun pada 1214 Saka, sangat khas dengan ukiran menyerupai sosok laki-laki dan perempuan serta berbagai relief unik candi lainnya. Yang ketiga ada Prasasti Kamulan, merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Kediri yang ditemukan di Desa Kamulan, wilayah Kabupaten Trenggalek. Prasasti Kamulan berisi asal-usul didirikannya Kabupaten Trenggalek. Prasasti yang dibuat pada tahun 1194 Masehi oleh Raja Kartajaya ini juga menceritakan tentang penyerangan oleh kerajaan dari wilayah timur kepada Kerajaan Kediri. Yang keempat ada Kitab Kakawin Baratayuda. Selain prasasti dan candi, Kerajaan Kediri juga meninggalkan bukti tertulis yaitu Kitab Kakawin Baratayuda. Kitab ini dibuat pada tahun 1157 oleh Empu Seda dan Empu Kanulu, yang mana berisi tentang peperangan yang terjadi pada Pandawa dan Kurawa. Selanjutnya, D. Masa Keruntuhan dan Kejayaan. Masa Kejayaan Kerajaan Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalan yang dibukukan dalam Jongko Joyobuyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenal. Lalu runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, seperti dikisahkan dalam Kitab Pararaton dan Negara Kertagama pada tahun 1222. Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel, kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dengan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Selanjutnya bagian E, yaitu faktor keruntuhan dan kejayaan. Ada 2 faktor utama penyebab kemunduran Kerajaan Kediri. Satu, pengurangan hak-hak kaum Brahmana oleh Raja Kertajaya sehingga kaum Brahmana banyak yang lari dan minta bantuan ke Tumapel untuk melawan Kerajaan Kediri. Yang kedua ada pada tahun 1222 terjadi perang Ganter antara Ken Arok dengan Kertajaya. Ken Arok dengan bantuan para Brahmana berhasil mengalahkan Kertajaya di Ganter, Punjon, Malang. Nah, berikut faktor kejayaan Kerajaan Kediri. Kejayaan Kerajaan Kediri yang pertama adalah naik tahtanya Jayabaya sebagai raja yang mempersatukan Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Jenggala. Faktor yang mendukung kejayaan Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Raja Jayabaya karena dibentuknya jabatan Senapati Sarwajela sebagai Panglima Angkatan Laut. Hal ini menandakan bahwa pada masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri memiliki armada laut yang kuat. Yang kedua, seni sastra yang berkembang pesat yang disebabkan oleh adanya pujangga-pujangga yang pandai, adanya perlindungan terhadap para pujangga, penghormatan kepada para raja melalui hasil sastra, adanya kebebasan berpikir dalam mengembangkan kesusastraan. Selanjutnya yang terakhir ada bagian F, yaitu kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri menggantungkan kegiatan perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Brantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Sektor perdagangannya dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Brantas. Selain beras, barang-barang yang diperdagangkan terdiri dari emas, perak, kayu cendana, rempah-rempah, dan pinang. Kehidupan sosial, budaya, dan politik. A. Kehidupan politik. Keadaan politik pemerintahan dan keadaan masyarakat di Kediri ini dicatat dalam berita dari Cina, yaitu dalam kitab Ling Wai Taita yang ditulis oleh Chou Pufei pada tahun 1178 dan kitab Su Fanxi yang disusun oleh Chou Jukua pada tahun 1225. Kitab itu melukiskan keadaan pemerintahan dan masyarakat zaman Kediri.
Kitab itu menggambarkan masa pemerintahan Kediri termasuk stabil dan pergantian tahta berjalan lancar tanpa menimbulkan perang saudara. Di dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh 3 orang putranya dan 4 pejabat kerajaan. Ditambah 300 pejabat sipil dan 1.000 pegawai rendahan. Prajuritnya berjumlah 30.000 orang dengan mendapat gaji dari kerajaan. Raja berpakaian sutra, memakai sepatu kulit, perhiasan emas, dan rambutnya disanggul ke atas. Jika berpergian, raja naik gajah atau kereta dengan dikawal oleh 500-700 prajurit. Pemerintahan sangat memperhatikan keadaan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Pencuri dan perampok jika tertangkap dihukum mati. Setelah 58 tahun mengalami masa suram, kerajaan Pajalu atau Kediri bangkit lagi sekitar tahun 1116. Raja yang memerintah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Rakai Serikan Sri Bameswara, yang kedua ada Raja Jayabaya, yang ketiga Raja Sarweswara, yang keempat Sri Ayeswara, yang kelima Sri Gandra, yang keenam Kameswara, yang ketujuh Kartajaya. B. Kehidupan sosial budaya. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambut diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan Buddha. Perhatian raja terhadap rakyatnya sangat tinggi. Hal itu dibuktikan pada kitab Lupdaka yang berisi tentang kehidupan sosial masyarakat pada zaman itu. Pada zaman Kediri, karya sastra berkembang pesat. Pada masa pemerintahan Jayabaya, raja pernah memerintahkan kepada Empu Sedah untuk mengubah kitab Baratayuda ke dalam bahasa Jawa kuno. Karena tidak selesai, pekerjaan itu dilanjutkan oleh Empu Panguluh. Dalam kitab itu, nama Jayabaya disebut beberapa kali sebagai sanjungan kepada rajanya. Kitab itu berangkat tahun dalam bentuk Cadra Sangkala, Sangakuda, Suda Candrama dari tahun 1079 Saka atau 1157 Masehi. Selain itu, Empu Panguluh juga menulis kitab Gatut Kaca Seraya dan Hari Wangsa.